Skuad Merah Putih kembali mendapat amunisi baru dari program naturalisasi. Kini dua pesepak bola asal Belanda sudah resmi menyandang status WNI untuk memperkuat timnas Indonesia. Terima kasih kepada Komisi 3 khususnya yang telah menyetujui. Jadi tadi pagi di Komisi 10, tadi jam 2 di Komisi 3. Saya kira kerjasama yang baik, bahkan teman-teman Komisi 3 menyampaikan untuk jangan sampai telat. Itu kan satu hal yang membuat kita juga senang ya. Komisi 3 menyampaikan, mengingatkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, proses administrasinya jangan sampai terlambat. Akhirnya naturalisasi ini bisa sia-sia kalau mereka terlambat di daftar. Nah, artinya sekarang untuk dua pertandingan lawan Vietnam, Shin Tae-yong harus bisa mengoptimalkan pemain-pemain yang ada. Dan memang sih, untuk saat ini PSSI begitu gencar ya menaturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia. Jadi terkesan bahwa pemain-pemain yang bermain di liga domestik tidak akan mendapatkan peluang. Tapi itu adalah sebuah pemikiran yang negatif dan tentunya keliru. Karena di Piala Asia lalu juga Shin Tae-yong selalu memberikan peluang kepada pemain-pemain yang bermain di liga domestik. Cuma bahwasannya ketika memang mereka sulit untuk perform, bukan artinya tidak bisa perform. Sulit untuk perform, tentu harus ada perubahan yang perlu dia lakukan. Maka itu di Piala Asia lalu kita bisa melihat permainan dari Indonesia itu begitu baik dalam urusan melakukan passing di antara satu sama lainnya karena hadirnya atau bermainnya pemain-pemain diaspora Indonesia. Dan saya pikir kalau ada Tom dan Ragnar ini akan bagus memang kondisi tim kita untuk menjamu Vietnam. Tanpa juga mereka, sekarang kita sudah kedatangan satu tambahan lagi amunisi pemain naturalisasi dari Venezia, Jai Ises. Ini akan kuat. Belakang kita pasti akan lebih kuat. Ya, karena kita tahu ada Jordi sana dan juga ada Justin Hapner. Di samping juga ada Elkan Bagot, ada Rizky Ridho. Nah, kita akan tunggu nantinya. Yang pasti kita tidak boleh kalah, tidak boleh kehilangan angka dalam dua pertandingan. Menang di GBK dan target draw di Maidin Stadion di Hanoi. Atau apalagi kita sapu bersih dua pertandingan itu. 3 poin di Jakarta dan 3 poin di Hanoi. Ini akan bagus. Peluang kita lolos sudah sangat terbuka. Artinya kita tidak menang juga melawan Irak, draw saja. Bermain pada tanggal 6, oke buat kita. Ya. Dan kita bisa menang lawan Filipina. Nah, itu kan hitung-hitungannya yang harus kita dapatkan nantinya untuk pertandingan selanjutnya. Karena kita masih punya 4 pertandingan ke depan. Kita masih berada di posisi juru kunci di bawah. Ya, Irak di atas dan Vietnam serta Filipina. Jadi memang perlu fokus, konsentrasi penuh bagi pemain-pemain kita dalam persiapan menghadapi terutama Vietnam ini. Ini yang paling krusial. Ya, sambil kita berharap Ragnar Oratmangun, Tom Hae sudah bisa memperkuat tim kita, walaupun sekali lagi ini sangat riskan. Saya agak nggak khawatir juga. Ya, terlepas mereka itu sudah diambil sumpah nantinya, tapi tetap kita harus optimis. Ya, ada menaruh harapan yang kuat untuk mereka dan kita nantikan saja. Kita kan negara kepulauan nih, dari Sabang sampai Merauke tuh banyak pasti yang bisa main bola. Kenapa sih mentingin yang luar dulu? Buktinya sebelum-sebelumnya kok nggak pernah terjadi. Iya ya, sampai 2024 tuh nggak ada. Kenapa pas sudah naturalisasi diaspora terus tiba-tiba keluar-keluar? Sebelum-sebelumnya kemana? Emang kita juara dunia sebelum-sebelumnya, sebelum ada naturalisasi. Emang kita itu 17 tahun nggak ikut Piala Asia. Dan sekarang ikut lewat kualifikasi. Kenapa sebelum-sebelumnya nggak pernah dipanggil itu orang-orang? Kenapa kita nggak pernah juara Asia, juara ini, juara itu, lolos Asia? Kalau seandainya yang disebut kita punya banyak pemain dari Sabang sampai Merauke, gitu, agak terlalu naif pemikiran gitu. Buat kita menganggapnya ngerti bola, yuk berdalih. Yang lu pakai cuma 2 dari Liga 1. Ya karena kan liganya menurut STY belum benar itu tadi, Bung. Jadi kan sudah dikasih naturalisasi. Oke. Dia bilang nggak siap di level Asia, oke. Baumu apa? Minta naturalisasi, dikasih. Oke. Begitu sudah dikasih masih kalah juga dengan skor-skor telak. Dia bilang Liga 1-nya harus diperbaiki. Oke. Kita semua tahu. Orang bola Indonesia tahu harus perbaiki liga, tahu. Satu hal, saya pengkritik liga. Wasit saya kritik, jadwal saya kritik. Apalagi klub licensing saya kritik. Saya pengkritik liga. Jadi nggak usah diajari sama Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dibayar mahal untuk naikin kualitas timnas. Dia minta naturalisasi sudah dikasih. Alasannya pemain lokal nggak siap. Begitu naturalisasi main 7,
2 dari luar, yang Liga 1-nya 1, dia masih mau alasan yang Liga 1. Oke. It's too much, kebanyakan dali. Ya. Kebanyakan dali. Jadi poinnya itu, poin kritikan saya. Bukan proses, bukan apa. Komentar media Vietnam soal daftar 28 pemain timnas Indonesia, sangat kuat. Daftar pemain timnas Indonesia untuk 2 laga melawan Vietnam diumumkan pada Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024 lalu. Daftar pemain itu, menurut media di Vietnam, merupakan tim yang sangat kuat. Indonesia bakal berhadapan dengan Vietnam pada 2 laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pertama digelar di markas Indonesia, lebih tepatnya di Stadion Gelora Bung Karno, tanggal 21 Maret tahun 2023. Sementara, laga kedua akan dimainkan di Stadion Mai Dinh pada tanggal 26 Maret tahun 2024. Vietnam akan bertindak sebagai tuan rumah pada laga kedua ini. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, memanggil 28 pemain untuk 2 laga itu. Daftar pemain tersebut bisa dibilang cukup kuat untuk bersaing pada level ASEAN dan media Vietnam mengakuinya. Media Vietnam Tetao 247 sebut skuad timnas Indonesia sangat menakutkan. Shin Tae-yong memanggil mayoritas pemain yang jadi andalan di Piala Asia 2023. Dia juga kembali memanggil Yan Chesayuri, yang cedera sehingga tidak bisa bermain di Piala Asia 2023. Selain itu, ada 3 pemain, yang saat artikel ini ditulis, belum mendapat status sebagai WNI. Mereka adalah Nathan Chuaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Shin Tae-yong dan timnas Indonesia menunjukkan ambisi besar dalam 2 laga lawan Vietnam dengan mengumpulkan skuad yang sangat kuat dengan sederet pemain naturalisasi yang bermain di Eropa, tulis media Vietnam, Tetao 247. Selain nama-nama di atas, Shin Tae-yong juga memanggil JIS. Ini adalah pemanggilan pertama untuk pemain asal klub Venezia itu. Izes mengantongi status WNI pada Desember tahun 2023 lalu. Berita selanjutnya, Shin Tae-yong makan malam bareng 7 pemain naturalisasi timnas Indonesia di Belanda. Shin Tae-yong makan malam bareng 7 pemain naturalisasi timnas Indonesia pada Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024 malam waktu Belanda. Dari 7 pemain naturalisasi itu, 3 diantaranya sedang menunggu mendapatkan paspor Indonesia, yakni Tom Haye, Nathan Chuaon dan Ragnar Oratmangun. Sekadar diketahui, sejak 1 minggu terakhir Shin Tae-yong berada di Eropa. Agenda utama Shin Tae-yong di Eropa adalah mengecek kondisi para pemain abroad timnas Indonesia yang berkarir di benua biru. Dalam unggahannya di Instagram, Shin Tae-yong menyambangi Ivar Jenner, Belanda, Marcelino Ferdinand, Belgia, Sandy Walsh, Belgia, dan JIS, Italia. Setelah dari Italia, Shin Tae-yong ternyata tidak langsung pulang ke Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini kembali ke Belanda. Di negeri kincir angin ini, tepatnya di kota Breda, Shin Tae-yong mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemain timnas Indonesia yang berkarir di Belanda dan Belgia. Mereka ialah Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, Sain Patinama, Nathan Chu, Tom Haye, Ivar Jenner, Rafael Struijk dan Sandy Walsh. Shin Tae-yong ditemani sang analis, Kim Jong-jin serta orang kepercayaan PSSI dalam melobi pemain keturunan, Fardi Bahdim. Dengan pemain timnas Indonesia kita, pemain yang bermain di Liga Belgia dan Belanda kumpul semua termasuk pemain-pemain baru dan makan bersama di restoran Indonesia, tulis Shin Tae-yong dalam caption yang dibuat, sembari menunjukkan foto kebersamaan mereka. Kebersamaan ini diharapkan meningkatkan kekompakan timnas Indonesia jelang melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Timnas Indonesia membutuhkan 2 kemenangan atas Vietnam demi membuka peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam praktis ketar-ketir melihat susunan pemain timnas Indonesia saat ini. Sebab, skuad asuhan Shin Tae-yong jauh lebih berbahaya ketimbang saat mengalahkan Vietnam 1-0 di Piala Asia 2023, mengingat keberadaan Tom Haye, Nathan Chu, JIS dan Ragnar Oratmangun. Kemenangan atas Vietnam tak hanya memperbesar peluang lolos timnas Indonesia, tapi juga mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda. Jika tak ada aral melintang,
2 kemenangan atas timnas Vietnam bakal meroketkan posisi timnas Indonesia ke posisi 135 dunia, alias naik 7 anak tangga. Media Vietnam ketar-ketir lihat timnas Indonesia dihuni 11 pemain naturalisasi. Media asal Vietnam, Tetao 247, turut memberikan komentar terkait skuad terbaru timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia baru saja merilis daftar pemain untuk melawan Vietnam. Dalam daftar tersebut terdapat 28 pemain. Ada penambahan jumlah pemain naturalisasi. Hal tersebut tak terlepas dari proses naturalisasi 4 pemain yang hampir selesai. Mereka adalah J.I.Z., Tom Haye, Ragnar Oratmangun dan Nathan Chuaon. Proses naturalisasi nama-nama di atas baru saja telah mendapatkan persetujuan dari Komisi X DPR RI pada Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024. Tom Haye DKK kini hanya perlu melakukan sumpah WNI. Kehadiran 4 pemain tersebut lalu menarik perhatian Tetao 247. Tetao 247 menilai timnas Indonesia kini sangat kuat. Pasalnya, Shin Tae-yong sekarang memiliki 11 pemain naturalisasi. Terlebih mayoritas pemain naturalisasi milik timnas Indonesia bermain di Eropa. Di antara 11 pemain naturalisasi yang ada, terdapat 4 pemain yang pertama kali dipanggil ke timnas Indonesia. Mereka adalah J.I.Z., Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Chuaon. Terlihat PSSI dan timnas Indonesia menunjukkan ambisi besar dalam 2 laga mendatang melawan Vietnam. Dengan mengumpulkan skuad yang sangat kuat dengan sederet pemain naturalisasi yang bermain di Eropa, tulis Tetao 247. Sementara itu, timnas Indonesia bakal bertemu Vietnam sebanyak 2 kali pada bulan ini. Ini merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama dijadwalkan berlangsung pada tanggal 21 Maret tahun 2024. Pada kesempatan ini, Indonesia bakal menjadi tuan rumah. Pertandingan rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sedangkan laga kedua terlaksana di Stadion Mai Dinh, Vietnam, pada tanggal 26 Maret tahun 2024.